bahasa yang dipakai untuk dunia acting itu nggak sama dengan bahasa Agak kesehari-hari. Agak beda. Assalamualaikum semuanya. Sekarang aku lagi ada di Seoul Station nih. Kali ini aku pengen ketemu sama Kak Yani sama Kak Lia. Kita tuh mau ketemu di rumahnya Kak Lia di daerah Incheon. Sekarang aku mau kesana dulu ya. 언니, 지금 우리 어디 가요? 까밀라 카밀라 집? 어디 가면 돼? 쭉 쭉? 이쪽으로. 이쪽으로? 아. 얘가 자꾸 이거를 입잖아요. Ada. Let's go. Silakan masuk. Anggap aja rumah orang. Ya masuk. Ini masuk. Lanjut cesok. 이쪽은 아니야. 여기? 이쪽 아니야. 이쪽만. Silakan masuk. Anggap aja rumah saya. bawa Saya biasa bawa tamu ke rumah orang. Bawa pasukan. Jadi di antara masakan ini nih ya, yang paling susah sekali itu masak ini, Mas. Jadi ini untuk menyesuaikan rasanya itu agak sulit sekali karena butuh perasaan yang mendalam. Jadi sesi pagi aku udah masakin Korea. Abis itu sesi kedua Indonesia. Kalau orang yang nikah sama orang Korea rata-rata gitu masaknya 2 versi. Kalau kita mau makan Indonesia, kadang ada kalanya sih dia mau, ada kalanya nggak pengen juga ada. Ada kalau di Indonesia doyan gitu. Gua rasa suasananya Mil. Kan gini kan kayak kita nih di Korea kita doyan banget kan masakan Korea, tapi giliran di Indonesia nggak nafsu masakan Korea karena suasananya beda. 그럼 리 피그 Berhubung kita kedatangan tamu agung di Roro Kidal 피그 알까 피그? yang kalau makan 피그 내 친구에 있거든. udah saling sama pengantin. Oh belum salah mau pengantin ini kalau dia tuh sunat. 6.5 hours later. 또 없다. Asik. Lu kenapa khawatir banget sih? Emang lu bikin sendiri? Enggak kan? Angie, grogi aku. Dia tangannya pakai gini. Ngopi dulu. Nah, sekarang udah sama Kak Yani nih. Kak Yani kenalin dulu dong sama para subscriber aku. Oke. Halo semuanya, kenalin nama aku Yani Kim. Aku biasa dipanggil Yani dan aku tinggal di Korea, berkeluarga, menikah dengan cowok Korea, punya anak 2. Ya. Jadi aku pengen nanya sama Kak Yani. Kak Yani kan di sini kadang syuting drama Korea kan. Ya, nah, kalau ada awal lagi mula jadi artis di Korea tuh gimana sih ceritanya? Sebenarnya sih aku tuh agak gimana ya, agak ngerasa gimana gitu kalau ada yang bilang aku tuh udah jadi artis di Korea. Sebenarnya kalau dibilang artis sih enggak, cuman agak gimana sih, enggak pede lah dibilang artis. Pokoknya cuma lebih enak dibilang gini, cara aku mencari rezeki kebetulan di dunia itu Di gitu. dunia acting ya. Cuma kalau untuk artis banget mah enggak. Kalau misal awal mulanya aku terjun di bidang itu sih semuanya serba kebetulan. Dulu kan zaman dulu ya, tahun-tahun 2005-an, 2006-an. Iya. Dulu ada kesempatan buat syuting kayak dokumentari gitu. Terus kebetulan pada saat itu Korea itu lagi booming-boomingnya istilah mixed marriage gitu loh, istilah perkawinan campuran. Jadi banyak dari broadcasting tuh yang penasaran dengan kehidupan orang asing seperti apa sih keluarga yang nikah sama orang asing itu. Dari situ sih sebenarnya awalnya. Dari situ. Setelah muncul tiba-tiba ya ada kayak tawaran sih demi sedikit gitu. Tawarannya nggak langsung drama, nggak langsung iklan gitu, enggak. Jadi kayak tawaran kayak talk show yang biasanya tuh tamunya tuh orang asing semua. Dari situ baru melangkah ke dunia acting. Kak Yani kan udah lumayan banyak nih syuting di beberapa drama. Kesulitan pas syuting itu apa aja, Kak? Kesulitan. Kalau kesulitan secara pribadi ya, secara pribadi sendiri
Pertama karena aku udah berkeluarga, punya anak 2, untuk ngatur waktu itu emang sulit banget. Apalagi kalau namanya schedule kan, schedule syuting itu bukan aku yang meminta untuk disesuaikan dengan jadwal aku, kan nggak mungkin banget. Jadi aku yang harus selalu menyesuaikan jadwal yang sudah ditentukan dari pihak PH-nya. Kalau misalnya dia ngambilnya misalnya siang gitu ya, pas anak-anakku masih di sekolah sih, itu nggak terlalu beban banget sih buat aku. Terus selesainya cepet gitu, itu syukur. Tapi kalau seandainya aku lihat schedule itu bisa seharian sampai malam, aku ngomong sama suami dari jauh-jauh hari, minta tolong bahwa tanggal segini aku bakal ada schedule syuting dari jam berapa sampai jam berapa. Itu aku ambil yang terburuknya aja. Misalnya selesainya sih dari pihak PH jam 7, aku tetap bilangnya jam 10. Soalnya kalau misalnya bilang selesai jam 7 tuh belum tentu selesai jam 7 gitu. Jadi suami yang bantu. Kesulitan yang paling utama sih gitu, ngatur untuk keluarga. Kedua, kesulitan bahasa. Biarpun udah lama di Korea, terkadang bahasa yang dipakai untuk dunia acting itu nggak sama dengan bahasa kesehari-hari. Agak beda. Ditambah kita kan kalau ngobrol biasa ya enak tanpa beban harus acting muka, raut muka, itu nggak masalah. Karena itu terbebani sama ada lawan bicara, harus misalnya pas harus sedih gimana, itu beban banget buat ekspresi aku. ya. Itu beban. Salah satu kesulitannya sih itu. Oh ya, kalau boleh tahu Kak Yani ini tuh punya manajemen atau enggak sih? Manajemen dulu ada, tapi belum lama itu aku udah lepas. Maksudnya udah nggak ikut manajemen itu lagi. Aku udah sendiri freelance gitu. Soalnya dipikir karena aku nggak punya cita-cita untuk jadi artis besar, dan kalaupun aku punya cita-cita juga kayak kemungkinannya kecil banget. Jadi kayaknya aku terbebani kalau punya manajemen. Karena apa? Kalau misalnya ada manajemen itu kan, kalau misalnya aku ada tawaran dari tempat lain yang kebetulan secara langsung ke aku nggak bisa terima kan. Karena semuanya harus izin. Nah dari situ aku terbeban gini. Kalau lewat manajemen belum tentu selalu ada kerjaan buat aku, karena dia juga punya member-member banyak kan. Nah dari situ akhirnya aku keluarnya baik-baik sih. Soalnya kalau dipikir lebih banyak kerjaan yang masuk ke aku secara pribadi daripada lewat manajemen. Dan pembayarannya justru lebih banyak yang lewat pribadi. Yang langsung ya, Bang? Iya langsung, nggak ada istilah potong sana sini, kali potong pajak doang gitu sih. Terus kalau misalnya teman-teman nih ada yang punya cita-cita mau jadi artis lah di Korea, itu mah terserah. Tapi aku cuma ngasih saran aja buat teman-teman, kalau seandainya ada nawarin misalnya dari manajemen yang ada di Korea gini-gini gitu, please jangan langsung dipercaya gitu, karena nggak semua manajemen Korea itu punya ini yang bagus sih, enggak gitu. Harus lebih hati-hati dalam memilih. Iya betul. Sekarang kan lagi musim pandemi gitu ya. Ada nggak sih dampak dari pandemi ini buat Kak Yani gitu? Kalau dampak pasti ada banget. Program aku yang baru yang sebelum pandemi ada aja itu, yang baru syuting 2 kali aja akhirnya ya kandas di tengah jalan. Bukan itu, nggak tahu dibilangnya sih tunda, tapi untuk waktu yang tidak tertentu kan berarti anggap aja udah lepas aja. Itu juga karena syutingnya kan harus di luar, karena itu tentang travel gitu loh. Kalau travel kan nggak mungkin syuting di dalam kan. Jadi travel ke tempat-tempat wisata Korea gitu. Akhirnya ya nggak tahu ditiadakan atau nggak tahu. Terus kedua, untuk syuting yang lain lebih ditunda, di cancel. Tapi alhamdulillah kemarin aku dapat job lagi untuk web drama. Bulan 7 udah mulai syutingnya. Baru satu kan. baru satu itu. Terus apa lagi ya, selain itu nggak ada sih, untuk sementara nggak ada. Jadi lagi rajin aja belajar ngedit sama jadi YouTuber. Oh ya, kalau aku perhatiin Kak Yani tuh subscribernya pengennya kan vlog tentang keluarga gitu ya. Kenapa Kak Yani kok malah nggak sering vlog tentang keluarga sih? Sebenarnya sih kalau keinginannya pasti ada ya, pengen nge-vlog sama keluarga everyday. Tapi kan balik lagi ke kehidupan nyata kehidupan nyata. Pertama, suamiku kan itu bukan pengangguran, ibaratnya kerja lah ya, kerja. Dan memang suamiku tuh bukan di dunia YouTuber. Jadi ya tugas dia sebagai kepala rumah tangga ya memang harus kerja kan. Nggak tahu sendiri orang Korea kalau kerja dari pagi sampai malam untuk ketemu muka keluarga aja itu malam doang kan. Itu kalau yang tinggal lama di Korea pasti paham dia tentang itu. Terus
kedua anakku itu perempuan dua-duanya dan jaraknya itu beda jauh kan umurnya. Yang pertama udah kelas 3 SMP, yang kedua masih TK. Jadi dunia itu udah beda. Kalaupun dijadi satu juga misalnya buat nge-YouTube itu nggak mental gitu loh. Soalnya bukan dunia mainnya kan, kalau misalnya sama-sama seumuran, beda setahun 2 tahun mungkin masih enak kan mainnya gitu. Tapi kalau misalnya si Subin sama Mbi gabung itu Subin yang harus ngayomin terus gitu loh. Jadi aku nggak tega, jadinya si Subin kayak nggak punya kebebasan gitu loh. Jadi harus ngikutin gitu. Terus kedua ya gitu, karena si Subinnya kelas 3 SMP, di mana kelas 3 SMP itu udah harus bener-bener harus cari nilai biar dia dapat SMA yang di dekat rumah. Kalau di Indonesia kan kalau misalnya mau dapat SMA favorit harus nilainya mencukupi, bagus kan. Kalau di Korea, kalau kamu mau dapat sekolah yang dekat dengan rumah kamu itu harus punya nilai yang bagus gitu. Kalau enggak dia harus dapatnya jauh. Nah, karena anakku yang SMP kelas 3 itu jujur fokus di belajar untuk saat ini. Aku sih tidak nggak nyuruh anakku harus jadi ranking 1 karena di Korea kan nggak ada istilah ranking ya. Yang penting dia mendapatkan nilai yang cukup untuk bisa mendapatkan sekolah yang dekat rumah. Kalau nggak gitu nanti 3 tahun dia bakalan capek sendiri kan kalau nggak dapat jauh, harus naik bus, perginya harus pagi-pagi, pulangnya harus telat, belum dia harus tempat kursus itu sih. Makanya kalau untuk bikin vlog keluarga buat aku jujur sulit. Kalau nggak benar-benar punya waktu luang satu sama lain, sulit. Iya, jadi kayak gitu tadi ngobrol-ngobrol sebentar sama Kak Yani. Makasih banget atas waktunya. Aku juga ya, makasih Kak. banget, makasih banget. Jangan lupa subscribe juga Kak Yani. Channelnya nanti akan aku tulis deh di deskripsi. Ya, jangan lupa subscribe aku juga guys. Ya, di tempatku banyak teman-teman yang maksudnya sobat-sobat koplak yang lucu-lucu banget, yang kalau ngomong tuh kadang lak-lakannya copot. Nggak kesaring, jadi jangan kaget. Tapi intinya sih buat hiburan. Iya. Ya begitulah intinya, itulah hidup di Korea ya kayak gitu. Iya, harus dinikmati. Harus dinikmati padahal sedih ya. Ya udah dulu, bye. Bye bye, makasih.